sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Oh iya. Tadi saya tertarik tentang sunat ya. Ya, suaranya agak di up sedikit, Richard. Suaranya ya, udah kedengaran? Udah, tapi kekeresakan. Kresek. Jaringan. Malah disengajain. Halo? Sudah Bang? Udah. Iya, jadi gini, saudaraku Bob. Ya, sebenarnya kalau bicara sunat, ya kita sudah dari sekolah minggu itu sudah diajari sih sebenarnya itu. Kenapa Kristen nggak disunat? Ya kalau disunat, ya itu di perjanjian lama itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, antara umat Israel saat itu. Ya diberikan kepada Abraham keturunannya, anak-anaknya sampai budaknya juga disunat. Ya di situ itu di perjanjian lama itu jelas dikatakan itu tanda perjanjian Allah Bapa dengan Abraham. Ya, jadi emang diperuntukkan untuk kaum Israel. Kemudian Yesus, kenapa Yesus disunat? Ya Yesus kan orang mengikuti tata cara tradisi orang Yahudi kan, karena dia lahir, ya dia juga orang Yahudi. Memang dia orang Yahudi. Terus kenapa kita orang Kristen ya tidak mengikuti itu? Karena memang jelas di situ memang untuk orang Yahudi saja, orang Israel tentang sunat itu. Kita ini pengikut Yesus, ya. Kalau dia orang Kristen, dia orang Yahudi, oke lah, bisa mungkin disunat. Kita ini bukan orang Yahudi. Jadi, tapi ada ayat di sini yang mengatakan ya, yang dimaksud di sini yang sunat rohani kalau yang dikatakan tentang Kristen ya. Jadi yang ditekankan adalah dimensi spiritual dari sunat itu. Ya, jadi mengatakan yang terpenting itu bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi yang ada di dalam hati. Jadi bukan menerapkan hukum supaya terlihat baik dari luar. Kita melakukan kesetiaan. Jadi bukan yang terlihat dari luar, tapi di dalam hati. Itulah yang dikatakan sunat di dalam hati secara rohani. Itu yang kenapa orang Kristen tidak melakukan itu, karena itu tata cara kebiasaan yang dilakukan orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen, ya kita ya apa yang tertanam di dalam hati kita, bukan apa yang terlihat dari luar. Jadi yang tertanam di dalam hati secara rohani. Ya, baik Bang Richard, jangan diulang-ulangi, terus diulangi biar ditanggapi dulu. Silakan. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh. Silakan Bang. Jadi begini, yang pertama ada ayat yang mengatakan yang terpenting itu adalah sunat rohani, bukan yang tampak. Itu sebenarnya alasan yang digunakan untuk mentolerir, alasan yang digunakan untuk memberikan keringanan terkait dengan sunat. Tetapi kita harus mulai kenapa Abraham bersunat. Kalau ditanya sama orang Yahudi, kenapa orang Yahudi bersunat? Jawabnya karena seperti itu yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya sampai yang diajarkan oleh Abraham. Jadi sunat itu bukan muncul di kalangan Yahudi. Sebelum Yahudi ada, Abraham sudah bersunat. Ishak sudah bersunat. Anaknya Ishak
bersunat, cucunya Ishak bersunat, mereka bukan Yahudi. Ini yang saya katakan membalikkan makna sunat itu tadi. Kalau kita mau mengenal sunat di Alkitab, maka Alkitab mengajarkan bahwa sunat itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tidak ada sunat lain yang diajarkan di dalam Alkitab seperti yang disampaikan oleh Bang Richard tadi. Lalu muncul ayat yang tidak perlu bersunat rohani, tidak perlu yang tampak, harus hati. Apa yang sudah diperjanjikan Tuhan dengan Abraham, lalu kita tolerir, lalu kita rubah, lalu kita sederhanakan, lalu kita beri keringanan. Pertanyaannya, apakah yang membuat ayat itu lebih berwenang dari seorang Abraham? Yang kedua, apakah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu keliru sehingga perlu dikoreksi, sehingga akhirnya diberikan alasan untuk mengkoreksi? Itu. Nah, kemudian hari ini seperti yang saya katakan itu, kalau ada, ya kalau dia Kristen keturunan Yahudi dia bersunat, kalau tidak keturunan Yahudi dia tidak bersunat. Artinya apa? Berarti perintah sunat itu fleksibel. Masa perintah Tuhan fleksibel? Tuhan mana itu Bang Richard? Oke, Bang Bob. Ya, baik, bentar Bang Richard. Jadi Bang Richard, bentar Bang Richard. Sebelum ke Bang Richard, Gurunda Juma, silakan untuk menanggapi. Sebentar, biar bertiga langsung. Jadi saya umpamakan perintah sunat itu ya, sama begini, kalau Kristen keturunan Yahudi dia boleh bersunat, kalau tidak keturunan Yahudi tidak boleh bersunat. Oh, berarti boleh dong begini, Kristen keturunan Yahudi percaya Yesus, Kristen yang non Yahudi boleh nggak percaya Yesus? Sebentar Bang, aku ada ayatnya nih. Bentar Bang Richard, biar Gurunda menanggapi dulu, biar Sebentar, setelah Gurunda lah, sebentar nih aku tanggapi dulu Bang Bob. Aku kasih ayat nih, ada ayatnya ya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Itu di Kolose 2 ayat 12. Jadi sunat lahiriah tidak menjadi hukum utama bagi seseorang untuk menjadi anggota bangsa pilihan Allah, tetapi sunat rohania yang adalah pembaptisan berdasarkan iman akan segala Tritunggal yang telah mengutus Yesus Kristus putranya yang telah menyelamatkan kita. Jadi di sini diajarkan berdasarkan pengajaran Yesus sendiri bahwa yang terpenting adalah sunat rohani, bukan sunat badani. Ya, sunat rohani yaitu iman akan Yesus. Oke. Nah, maka seseorang diselamatkan bukan karena memenuhi hukum sunat lahiriah menurut hukum Taurat. Kamu tahu, nah ini ada ayat di Galatia terakhir Bang ya, di Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu satu saja pasal dilanggar, ya, berarti batal semua pasal-pasal di hukum Taurat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara penuh. Itu baik, Bang. jangan terlalu ini kepanjangan sebelum ke Bang Bob, biar Gurunda Juma dulu menanggapi. Silakan Gurunda. Baik. Biar mengalir. Iya, baik. Satu hal kemudian yang ingin saya katakan kepada Saudara Richard, ini pemahaman yang mendasar dulu yang Anda harus pahami. Kalau Anda kemudian mengatakan hal kalimat terakhir itu tak ada seorang pun karena itu sulit, Anda menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ulangan 30 nomor 11, hukum Taurat ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak terlalu berat. Jadi kalau ada orang mengatakan barang siapa yang meninggalkan satu saja maka itu gugur, itu akal-akalan. Karena memang pada dasarnya orang yang tidak mengasihi Tuhan itu adalah orang yang membantah firman Tuhan. Nah, sini saya sedikit kasih pemahaman. Apa itu sunat hati? Sunat hati itu adalah orang yang menghilangkan kesombongan, orang yang menghilangkan ketegaran tengkuk, orang yang menghilangkan kemalasan, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Diperintahkan jangan engkau makan babi, hatinya enggak mau, tetap saja makan babi. Jangan kau mengkuduskan, jangan kau merusak kesucian hari Sabat, tetap saja dia ganti. Jangan ada ilah lain di hadapanku selain aku, tetap aja. Itu orang yang tidak bersunat hati. Kenapa? Karena tegar tengkuk. Jangankan orang tuanya, Tuhan yang menciptakan aja nggak didengarnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda tidak sunat nonot, tetapi Anda sunat hati? Kayak mana ceritanya? Yang disebut sunat hati itu adalah tundukkan hati kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan sunat nonot, ya sunat dong. Itu baru sunat hati. Tidak mungkin orang itu sunat hati kalau dia membantah perintah Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Ulangan 30 misalnya, nomor 6. Dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya engkau hidup. Jadi orang yang sunat hati itu mengasihi Tuhannya. Orang yang mengasihi Tuhannya, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu baru sunat hati. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah Elohim dan hukum yang ada yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan Elohim itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu baru sunat hati. Sementara yang Anda lakukan itu, mohon maaf sedikit lagi, sementara yang Anda lakukan itu adalah, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu lagi dalam rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah makan ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini yang Anda ikutin. Ajakan Paulus ini yang Anda ikutin setelah Paulus menerima bisikan dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Ini yang Anda ikuti. Yesus tidak ikuti ini, Bung. Yesus mengikuti perjanjian lama. Dia mengasihi Tuhan dengan tunduk berserah diri. Jadi sunat hati itu, Saudara Rikar, berserah diri, tunduk kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah bersunat. Kalau Anda tidak bersunat nonot, bagaimana mungkin Anda sunat hati? Itu namanya sombong, tegar tengkuk pada perintah Tuhan. Demikian. Silakan. Ya, baik. Bang Bob, silakan Bang Bob. Dicat, di mute dulu, jangan dibuka mute. Baik, terima kasih ya. Itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi tentang sunat hati, ya memang itulah maknanya. Sunat hati itu membuang hal-hal buruk, hal-hal jahat, kotor dari hati kita, begitu. Kesombongan dan sebagainya macamnya. Tetapi kalau saya Bang Richard, tadi saya katakan saya akan mencoba menggunakan akal nalar yang masih dalam batas akal sehat manusia. Lalu muncullah ayat itu sehingga tidak perlu bersunat yang perlu bersunat hati. Kenapa pada saat itu? Biar tetap bersunat, tapi ditambahi harus bersunat hati.
agar lebih sempurna, agar lebih baik. Itu karena begini, Yesus tidak pernah mengajarkan engkau jangan bersunat. Tidak perlu, tidak ada begitu. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Bahkan Yesus mengatakan dia tidak ada mengurangi. Ya, Yesus tidak ada mengurangi, secuil pun tidak ada dia kurangi apa yang sudah diajarkan nabi-nabi terdahulu, termasuk hukum Taurat. Begitu. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu bersunat karena mengikuti tradisi Yahudi, karena dia orang Yahudi, saya mau tegaskan, satu-satunya manusia di dunia ini setelah Nabi Adam, ya, satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak punya suku, Yesus. Yesus tidak punya suku karena dia lahir bukan dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi Yesus hidup di tengah-tengah umat Yahudi pada saat itu. Tapi kalau dikatakan Yesus adalah orang Yahudi, kita mengakui Yesus perkawinan dari laki-laki dengan perempuan. Karena suku itu turun dari apa? Dari keturunan. Yesus itu tidak punya bapak. Yesus tidak punya suku. Nggak punya. Jadi jangan pernah dikatakan Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi karena Yesus orang Yahudi. Yesus bukan orang Yahudi. Yesus tidak punya suku. Begitu loh. Kemudian saya lagi-lagi katakan perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya tentang bersunat ini bukan tentang hati. Karena pada saat itu bukan tentang hati yang diajarkan Tuhan kepada Abraham. Gitu loh. Sunat itu tentang pertanda. Inilah tanda perjanjianku denganmu. Kau dan anak laki-lakimu, keturunanmu, hambamu laki-laki ada di rumahmu, lakukan sunat. Sehingga itu dikerjakan oleh Abraham. Dia langsung bergegas, dia sunat. Karena ketaatannya, karena kesolehannya, kepatuhannya kepada Tuhannya. Tuhannya bilang, kau bersunat. Saya bersunat Tuhan. Lantas tiba-tiba hadir seorang Rasul Paulus yang kemudian mentolerir itu dengan pemahamannya. Yesus tidak pernah mengatakan kepada Paulus boleh tidak bersunat. Bahkan semasa hidupnya Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kalian boleh tidak bersunat. Tidak pernah itu. Begitu. Kalau dikatakan Yesus dia bersunat karena tradisi, maka ada yang dilakukan Yesus bukan karena Tuhannya. Yesus sunat bukan karena Tuhannya. Ada yang berani ngomong gitu nggak? Yesus sunat karena tradisi. Ada nggak yang berani bilang gitu? Kalau ada orang yang berani bilang begitu, berarti dia mengurangi kesucian Yesus. Yesus itu mulai dari janin, dia sudah suci. Sampai dia tiada di dunia ini. Dia suci, 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 suci. Dia tidak ternoda. Satu-satunya manusia yang tidak ternoda adalah Yesus. Jadi kalau dikatakan Yesus sunat karena tradisi, Anda mengurangi kesucian Yesus. Tidak ada satupun ucapan tindakan yang dilakukan Yesus itu di luar kehendak Bapaknya. Dia katakan apa? Semua yang keluar dari mulutku, semua yang kukerjakan, itu adalah dari Bapakku. Termasuk bersunat. Yesus bersunat karena Bapaknya. Karena apa? Karena dia mengikuti perjanjian Bapaknya dengan Nabi Abraham. Gitu loh. Lalu lantas hari ini itu ditolerir. Ya saya katakan karena pada saat penyebaran agama ajaran yang diajarkan oleh Paulus banyak orang yang tidak mau bersunat. Salah satunya siapa? Kaisar Romawi yang bukan menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa. Orang-orang Romawi dulu, kaisar Romawi dulu tidak mau dia bersunat. Sehingga apa? Dimunculkanlah dispensasi-dispensasi, keringanan-keringanan. Oh, kalau bukan orang Yahudi boleh tidak bersunat asal dia menerima ajaran. Karena apa dalilnya? Yang terpenting sunat hati begini. Boleh-boleh saja. Silakan. Siapapun menerima itu silakan. Tetapi yang saya tegaskan tadi, kalau memang ajaran Paulus itu betul-betul untuk menyempurnakan, kenapa tidak tetap sunat ditambah sunat hati? Agar lebih perfect, agar lebih sempurna, agar lebih baik, agar lebih luar biasa. Kenapa sunat perjanjian Abraham dengan Tuhannya dihilangkan, tapi sunat hati? Sementara Tuhan tidak pernah berjanji atau mengikat
dengan nabi-nabi manapun itu sunat hati. Itu loh. Tidak ada. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ayat itu betul, saya katakan betul. Tetapi begini Bang Richard, perjanjian antara Tuhan dengan nabinya bisa ditolerir dengan ayat atau surat yang ditulis oleh Paulus. Coba kita gunakan akal kita. Coba kita gunakan pikiran kita. Perjanjian Tuhan dengan Abraham bisa ditolerir, bisa diringankan, bisa dirubah dengan surat dari seorang Paulus. Artinya apa? Pemikiran, pendapat, pemahaman Paulus lebih hebat, lebih bermakna, lebih luar biasa dari apa yang sudah diikat oleh Tuhan dengan Abraham. Begitu. Baik, silakan Bang Richard ditanggapi. Oke Bang, makasih. Aku tanggapi dulu yang Bang Suma sebentar ya. Saya pakai dalil ya, emang tertulis kok di Alkitab ya, di tentang hukum Taurat tadi yang saya katakan tadi. Jadi jelas dikatakan di Yakobus 2 ayat 10 ya. Tunggu ya, berbunyi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi jelas ya, satu saja yang dilanggar dari hukum Taurat itu berarti melanggar seluruhnya. Karena hukum Taurat itu diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi jika seseorang menaati seluruh hukum Taurat, tetapi dia lupa melakukan satu peraturan kecil saja di dalamnya, maka itu dianggap melanggar seluruh hukum Taurat dan layak dihukum. Itu Bang Suma ya, saya pakai dalil ini tertulis di Alkitab Bang. Oke, kita kembali tentang sunat ya. Jadi bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi yang ada di dalam hati. Tuhan melihat hati, jauh di dalam hati. Ya, karena orang Yahudi, orang-orang Farisi di sana itu, para imam-imam ahli Taurat itu, Yesus banyak mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan tentang hukum Taurat, tapi mereka mengabaikannya, malahan mereka melanggar. Jadi mereka itu dikatakan orang-orang munafik. Makanya banyak ayat di Alkitab Yesus mengecam orang-orang Farisi karena mereka mempertontonkan tata cara-cara keagamaan orang Yahudi supaya dilihat orang, ya, dikatakan dia orang beriman, ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus, kalau kamu berdoa, kamu masuk ke dalam rumah, ya, tutuplah pintumu, biar Tuhanlah saja yang tahu kalau kamu berdoa. Jangan seperti mereka kalau berdoa di pinggir jalan. Ya jelas ya. Jadi itu orang-orang Farisi begitu. Orang-orang Farisi, orang-orang munafik semua itu mereka itu. Ya, jadi jelas di situ. Jadi bukan apa yang terlihat, tapi apa yang di dalam hati. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Hati itu tidak bisa dibohongi. Ya. Jadi ngomong apa sih? Gimana nih Bang? Siapa nih? Ini waktu saya ya. Halo? Halo host? Saya teruskan host. Kedengaran suara saya? Lanjut Bang. Dipersingkat. Iya, tolonglah, jangan, saya kan belum selesai ya. Nah, jadi itu Tuhan melihat jauh di dalam hati kita, makanya itu dikatakan sunat hati, bukan tata cara keagamaan harus begini-begini. Ya, Tuhan melihat hati kita, hati nggak bisa dibohongi. Ya, jadi seperti itu saudaraku. Jadi kira-kira begitu. Dan ini semua ada ayatnya loh, di sini dikatakan loh. Saya pakai dalil semua ini. Baik, biar Gurunda menanggapi, silakan Gurunda. Baik. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia tidak
karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kira-kira kalau ada perintah Tuhan nih, sunatkanlah dirimu. Hati saudara Rikar ini apa yang ada di dalam hati saudara? Tuhan melihat hati nih. Anda menerima perintah itu atau Anda menolak? Hati Anda yang dilihat. Makanya ketika ada perintah sunatkan hatimu, ya hati harus tunduk. Itu yang disebut sunat hati. Jangan sombong. Jangan Anda menggunakan surat Yakobus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Yang ditulis di antara tahun 47 sampai 48. Dan Yakobus ini siapa? Yakobus ini nggak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian Anda menggunakan surat Yakobus ini sebagai pembantah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ini apa ini? Surat firman Tuhan kah atau apa ini? Dan ini yang Anda gunakan untuk kemudian mencobai firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhannya, Yesus mengatakan apa? Kasih. Implementasi kasih itu bukan ke manusia dulu, kepada Tuhan dulu. Percuma Anda kasih kepada seluruh umat manusia, kalau kepada Tuhan yang menciptakan manusia Anda tidak kasih. Sementara yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melakukan dengan setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu. Jadi kalau tidak tunduk kepada perintah Tuhan, bagaimana mau disebut kasih? Misalnya, ada perintah, jangan engkau makan babi. Nah, saudara Rikar makan. Kenapa engkau makan babi, wahai Rikar? Karena aku mengasihi Tuhan. Oh, nggak bisa. Karena aku sunat hati. Maksudnya, perintah Tuhannya kan jangan makan babi. Iya, karena saya sunat hati, makanya saya tidak makan. Itu bukan sunat hati, itu sunat otak. Otaknya yang dipangkas sampai tidak berfungsi. Sehingga firman Tuhannya dilanggar, dikira ditaatin. Perintah Tuhan ditolak dengan menggunakan surat seorang Yakobus. Yakobus ini siapa? Bukankah yang harus diikuti, yang harus dipercayai adalah Yesus? Yesus mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang menghilangkan sedikit pun, meskipun yang paling terkecil. Sedangkan sunat itu bukan hal kecil. Sunat itu adalah perjanjian kekal. Itu adalah hal yang paling dahsyat. Kata Bang Bob tadi, untuk membuktikan orang itu adalah hamba Tuhannya Abraham, lihat nonotnya. Dia itu pengikut agama Samawi, lihat nonotnya. Dia itu pengikut ajaran Abraham, lihat nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, tuh, bu, itu berarti cuma penyamar-penyamar. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan bahwa harus engkau mengasihi Tuhan. Harus, tidak boleh tidak. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan hukum Taurat, meskipun taat semua yang meninggalkan satu, itu kan Yakobus. Sedangkan Tuhan mengatakan apa di dalam Ulangan 27 nomor 16? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kira-kira yang mana Anda percayai? Yang mana kira-kira Anda ikuti sekarang? Yakobus atau Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum sunat kulub dengan praktek, bukan hanya di hati, tapi praktek dengan perbuatan. Anda mengatakan, oh tidak, saya lebih percaya kepada Yakobus. Ya sudah, terimalah kematian saudara, mati kekal di neraka. Saya kira begitu sementara, silakan.